Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Jalius MPD. Kami akan menjelaskan dan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang interaksi sosial. Yang beranggotakan saya sendiri, Antika Rahmadia Fasya dengan NIM 230050003, Inka Marsyanda dengan NIM 230050016, Maura dengan NIM 230050019, dan Andini Triwahyuni dengan NIM 2305136. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses saling berhubungan, bertukaran informasi, dan saling memengaruhi antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial juga mencakup segala bentuk komunikasi, kontak fisik, serta dinamika hubungan antara individu atau kelompok yang dapat membentuk pola-pola perilaku sosial. 2. Faktor yang mendasari interaksi sosial, yaitu faktor imitasi dalam interaksi sosial mencakup kecenderungan manusia untuk meniru perilaku atau pola-pola yang dianggap positif atau dihormati dalam suatu kelompok atau masyarakat. Imitasi ini dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk diterima atau merasa tergolong dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya yaitu ketika seseorang meniru gaya berpakaian, bahasa, atau perilaku positif dari individu atau kelompok yang dihormati dalam komunitas mereka. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti dalam interaksi sosial mencakup pengaruh yang timbul dari sarana ataupun ide yang diberikan oleh masing-masing individu maupun kelompok terhadap orang lain yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir ataupun bertindak. Seperti contoh, dalam situasi kelompok, seseorang dapat terpengaruh oleh gagasan atau pendapat mayoritas yang mungkin memunculkan perubahan perilaku mereka. Selanjutnya yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi dalam interaksi sosial melibatkan dorongan manusia untuk mengidentifikasi diri dengan individu atau kelompok tertentu. Seringkali karena adanya kesamaan atau rasa afilisasi. Misalnya, seseorang bisa terlibat dalam interaksi sosial karena mereka merasa terhubung atau mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai, tujuan, ataupun karakteristik yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor simpati. Faktor simpati dalam interaksi sosial melibatkan perasaan positif atau empati terhadap orang lain yang dapat memotivasi individu untuk berinteraksi dan membentuk hubungan. Misalnya, ketika seseorang merasa simpati terhadap teman yang mengalami kesulitan, hal tersebut dapat mendorong mereka untuk memberikan dukungan emosional, mendengarkan, atau menawarkan bantuan jika diperlukan. Tindakan tersebut mencerminkan respon positif terhadap perasaan simpati yang memperkuat ikatan sosial individu tersebut. Baiklah, saya Andini Triwahyuni akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah persuasi. Persuasi adalah upaya untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang dengan menggunakan argumen, bujukan, atau manipulasi. Ini melibatkan penggunaan komunikasi yang disusun dengan baik dan strategi persuasif untuk mempengaruhi orang lain agar mempertimbangkan atau menerima pandangan atau tindakan tertentu. Yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses pertukaran informasi, emosi, dan perilaku antara individu atau kelompok dalam sebuah konteks sosial. Ini melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal, serta berbagai bentuk hubungan antar individu atau antar kelompok. Interaksi sosial membentuk dasar dari struktur sosial, mempengaruhi norma, nilai dan budaya dalam masyarakat, serta memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu dan integrasi sosial. Yang ketiga adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi melalui gestur, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa lainnya. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi sosial adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu dan mengadopsi norma, nilai, dan identitas yang terkait dengan kelompok tersebut.
Ini melibatkan pemahaman dan penerimaan peran, status, dan karakteristik yang terkait dengan kelompok tersebut sebagai bagian dari identitas pribadi seseorang. Identifikasi sosial dapat mempengaruhi perilaku, persepsi diri, serta interaksi sosial seseorang dalam berbagai konteks. Yang selanjutnya adalah isolasi. Isolasi sosial merujuk pada keadaan di mana seseorang merasa terpisah atau terasing dari interaksi sosial yang positif atau hubungan yang memadai dengan orang lain. Ini dapat terjadi secara fisik, emosional, atau psikologis, dan seringkali disertai dengan perasaan kesepian, kurangnya dukungan sosial, dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial. Materi yang selanjutnya adalah kesimpulan. Interaksi sosial merujuk pada segala bentuk hubungan atau kontak antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini melibatkan pertukaran informasi, ide, perasaan, atau perilaku orang-orang yang berinteraksi. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, atau lingkungan masyarakat secara umum. Interaksi sosial dapat bersifat langsung, melibatkan pertemuan tatap muka, atau tidak langsung, melibatkan media elektronik atau komunikasi jarak jauh. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian hasil diskusi dari pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran dari hasil materi yang telah kami paparkan, serta dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang telah kami paparkan, kami persilahkan. Perbanyak maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.